Selalu ada hikmah. Pemirsa TV One, kita tahu nggak ada yang selamanya. Akhirnya tawuran juga pasti berhenti. Mas Faiz juga akhirnya berhenti. Tapi kan penasaran kan, setelah berhenti apa yang dilakuin sampai jadi pribadi yang sekarang. Gitu Dira. Lebih enak gimana? Dulu waktu masih jadi jagoan atau sekarang? Enakan sekarang sih lebih adem sama nyaman aja gitu. Pernah nyampe ketangkep warga gitu nggak sih? Kalau Polisi kan tadi udah, tangkep warga nih anak bikin ini. kalau ketangkep warga pernah sih di daerah Johar Baru. Dihakimi warga dong akhirnya, atau gimana? Nggak dihakimin warga, jadi ditangkap sama warga, dikerubungin gitu kan. Untungnya di situ orang tua teman saya datang. Jadi jangan ini masih teman. Anaknya ini banyak ditolong lah ya. Iya. Karena sejatinya ada ya, kalau ada jemaah ya, dia buka tas doang ya. Tasnya itu ada kayak sletingnya cukup panjang. Pas dibukanya terlalu keras, itu keselepet matanya. Dan sampai sekarang masih harus diobatin. Jadi kalau Allah udah pengen bikin luka yang harus jadi masalah tuh mudah banget bagi Allah. Ini dengan segala macam resiko yang udah dilakuin sama Mas Faiz, alhamdulillah masih tergolong sehat ya. Alhamdulillah mungkin di luar sana ada yang mungkin udah harus lepas duluan tangannya, luka yang benar-benar lebih kelihatan atau lebih jelas lagi, atau sampai harus ada yang mohon maaf sampai cacat permanen. Tapi ini insya Allah udah benar-benar berhenti dalam keadaan masih sehat, fisik sehat, pemikiran sehat, masih bisa terus berkarya. Maka Allah juga yang jaga aslinya. Bukan karena kita yang jago bertarung, jago berantem, itu nggak sama sekali. Jadi sekarang ibu udah nggak ada. Iya. Jadi sekarang tinggal sama siapa? Kalau saya sih tinggalnya untuk kayak beneran saya memperbaiki diri hijrah gitu kok. Di ini majelis. Saya tinggali di majelis. Oh, jadi nggak bareng sama punya berapa bersaudara sih? Maksudnya? Saya 5 bersaudara. Nomor berapa? Saya nomor 3. Nomor 3. Tinggalnya berarti nggak bareng sama ayah dan kakak adik itu nggak? Enggak. Tapi tahu orang tua tinggal di majelis itu? Tahu. Dan diizinin ya, kelihatan juga kan? Iya. Jadi lebih baik. Iya. Auranya juga kelihatan beda. Ini udah kayak bukan tukang berantem lagi. Belajar apa aja ngaji di situ? Paling saya sih belajar di situ sih kayak belajarnya berzikir gitu. Kayak kalau habis isanya ngaji dulu, ntar jam 10-an lanjut zikiran. Alhamdulillah. Udah berapa lama di situ? Kalau di situ belum lama sih, baru sekitar 4 bulan jalan. Tapi lebih enak ya? Iya. Lebih diajakin ingat Allah, zikir, dan jadi nggak punya musuh juga. Iya. Masya Allah. Dan lebih dekat sama Allah, Masya Allah. Ada yang sampai meninggal nggak sih waktu tawaran itu dulu? Baik dari pihak musuh ataupun dari teman-temannya, Mas Faiz? Kalau pas pengalaman saya pribadi emang nggak pernah gitu. Kalau saya berantem ada yang sampai meninggal, nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kalau misalkan teman saya tuh ada gitu jadi korbannya gitu. Jadi saya bilang, jadi Allah tuh nyabut nyawa seseorang itu nggak dilihat dari muda sama tuanya gitu. Betul. Waktu itu umur berapa berarti? Masih belasan? Masih belasan. Diapain? Kebacok orang atau gimana? Jadi dia dia tawuran gitu kan. Kena luka di sini gitu kan. Tewas di tempat? Iya, tewas di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketangkep yang ngelakuinnya? Tangkep sih kok. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kau pengen minta pesan dulu nih dari Mas Faiz nih, dengan pengalaman udah sempet jadi ya merajai dunia SMK, SMA, tawuran, pernah naklukin orang, pernah ngalamin itu semua, dan sekarang hidupnya kayak gini di majelis dekat sama Allah, insya Allah jadi orang soleh. Minta ini deh pesan-pesan, motivasi, nasihat buat semua pemirsa yang lagi nonton nih, terutama yang seumuran atau lebih muda. Paling pesan-pesan buat anak muda zaman sekarang, kalau misalnya punya temen yang ngajak ngaji, mendingan ikut aja ajak ngaji gitu. Jangan kegedean gengsi, karena gengsi bakal nggak bisa nyelamatin lo ntar gitu. Udah sih, itu aja. Terima kasih. Masya Allah, keren banget ya. Pemirsa, teman-teman, pemirsa, hikmahnya salah satunya adalah kau selalu berpikiran bahwa suka tidak suka, cepat atau lambat, kita itu butuh Allah. Pasti nyari Allah. Tinggal pilihannya 2. Mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Karena ada orang yang baru nyari Allah tuh diseret dulu.
kena musibah, ya luka dulu, ya ketipu orang dulu, ya bangkrut dulu, ya luka-luka dan segala macam. Kan Masya Allah. Yuklah saling bersaudara. Kita tuh baru jadi kuat, seperti kayak misalkan izin ya. Palestina nggak bisa terjajah dulu, itu ketika Islam bersatu. Mereka kuat bersatu, bersaudara semuanya, musuh-musuh Islam nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika akhirnya kita terpecah belah, belum dosanya, belum lukanya, belum resikonya, menang juga nggak jadi apa-apa, dan begitu akhirnya terdapat sesuatu yang nggak jadi kebaikan, kira kita sendiri juga yang rugi. Allahnya mah nggak pernah rugi. Satu dunia maksiat juga Allah nggak pernah rugi. Dan kalau kita nurut sama Allah, Allah juga nggak dapat untung apa-apa. Yang dapat untung juga kita juga. Kalau udah sibuk bersaudara, sibuk saling merangkul, dan bismillah, nanti Allah yang kuatin kita ya. Makasih banyak, alhamdulillah Mas Faiz. Mudah-mudahan dimudahin karirnya, dijaga Allah, tambah dekat sama Allah, berkah ilmunya, rezekinya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soliha, anak-anaknya juga soleh-soleha insya Allah. Doain kokoh ya, barakallah. Itulah dia pemirsa TV One, inilah obrolan kita untuk episode kali ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa diambil dan kita jadi tambah dekat sama Allah ya. Kita jumpa lagi di acara Sah, selalu ada hikmah di acara selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.